Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu Rahayu. Selamat pagi teman-teman semua. Izinkanlah saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 12. Yang pertama ada saya sendiri dengan NIM belakang 008. Selanjutnya ada Ratna Cantika dengan NIM belakang 010. Selanjutnya ada Willy Artina Putri dengan NIM belakang 171. Dan yang terakhir ada Ismi Aida Rahmi dengan NIM belakang 170, kami dari Akuntansi A 2019. Nah, pada kesempatan kali ini, kelompok 12 akan mempresentasikan mengenai jasa asuransi lainnya. Nah, ada apa aja sih materi yang akan kita bahas? Ada 8 ya, teman-teman semua. Yang pertama ada jasa review dan kompilasi. Yang kedua ada review informasi laporan keuangan interim untuk perusahaan publik. Yang ketiga ada penugasan atestasi. Yang keempat ada jasa web trust dan site trust. Yang kelima ada laporan tentang pengendalian di organisasi jasa. Yang keenam ada laporan keuangan prospektif. Dan yang ketujuh ada penugasan prosedur yang disepakati, dan yang terakhir ada audit atau penugasan asuransi terbatas lainnya. Nah, materi yang akan saya bawakan pada kesempatan kali ini yaitu jasa review dan kompilasi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan review? Review merupakan jasa yang memungkinkan praktisi akuntansi dalam memberikan pernyataan tentang dasar prosedur, namun tidak memerlukan bukti secara keseluruhan seperti jasa audit. Nah, untuk yang saya bold hitam itu merupakan poin penting dari pengertian review. Nah, penugasan jasa review ini juga bisa disebut dengan SSARS atau SARS review yang memungkinkan akuntan untuk mengekspresikan asuransi yang terbatas bahwa laporan keuangan telah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Nah, akuntan publik juga harus independen dari klien dalam penugasan jasa review. Nah, ini adalah hubungan antara pengumpulan bukti dan asuransi yang diperoleh. Nah, yang sebelah kiri saya ini ada tingkat asuransi yang diperoleh, dan yang bawah itu ada jumlah bukti yang dikumpulkan gitu. Ya, teman-teman ya. Jika memiliki review terbatas, itu akan menghasilkan review yang signifikan, dan terus gitu ya teman-teman semua, bisa ketika jumlah bukti yang dikumpulkan semakin banyak itu akan semakin tinggi, dan juga semakin tinggi dan disebut sebagai audit gitu teman-teman. Kalau misalnya buktinya semakin banyak itu eh, dinamakan audit teman-teman semua. Nah, untuk yang buktinya sedang-sedang aja atau terbatas itu namanya review. Dan untuk yang tidak ada minimal buktinya maksudnya sedikit, itu bisa disebut dengan kompilasi. Oke, selanjutnya yaitu bukti utama yang digunakan untuk jasa review ialah pengajuan pernyataan kepada manajemen dan prosedur analitis. Bisa dibilang pada jasa ini membutuhkan sedikit bukti daripada audit. Nah, seperti gambar yang sebelumnya, untuk audit itu membutuhkan bukti yang cukup banyak, namun pada jasa review ini terbatas gitu teman-teman, minimal gitu ya untuk buktinya. Nah, bukti yang digunakan untuk jasa review itu harus meliputi beberapa poin ya teman-teman semua. Yang pertama, memperoleh pengetahuan, mengetahui prinsip-prinsip akuntansi dan praktek industri klien. Yang kedua itu memperoleh pengetahuan mengenai klien. Hal-hal yang harus diketahui adalah sifat transaksi klien, struktur kepemilikannya, personal kunci, catatan akuntansi dan karyawan, prinsip akuntansi, dan praktik yang digunakan oleh klien, dan isi laporan keuangan. Nah, yang ketiga itu ada mengajukan pertanyaan kepada manajemen, tujuannya untuk menentukan apakah laporan keuangan disajikan secara wajar dengan mengasumsikan bahwa manajemen tidak bermaksud menipu akuntan. Nah, yang keempat itu melakukan prosedur analitis, teman-teman semua. Prosedur ini akan mengidentifikasi hubungan dan item-item individual yang tidak biasa. Terus yang selanjutnya itu membaca laporan keuangan. Dengan membaca laporan keuangan, dapat mengidentifikasi item-item seperti judul utama atau bagian dalam laporan keuangan yang tidak konsisten dengan kerangka kerja akuntansi yang digunakan. Nah, kesalahan arimatis, kesalahan krikial, atau pengungkapan yang dihilangkan. Nah, selanjutnya itu memperoleh surat representasi. Yang terakhir itu menyiapkan dokumentasi. Dokumentasi harus meliputi surat penugasan, prosedur analitis yang dilakukan, persoalan penting yang mencakup pengajuan pernyataan kepada manajemen, penemuan dan isu yang penting, komunikasi dengan manajemen atau pihak lain mengenai kecurangan yang mungkin, atau surat representatif. Nah, itu adalah bukti-bukti
yang digunakan dalam melaksanakan jasa review. Oke, selanjutnya, nah ini laporan review standar itu juga meliputi 4 paragraf teman-teman semua. Nah, untuk paragraf pertama itu paragraf yang menyatakan secara eksplisit bahwa akuntan telah melakukan review dan mengidentifikasi entitas serta periode laporan keuangan yang direview. Nah, paragraf pertama ini juga meliputi pernyataan bahwa review terutama terdiri dari prosedur analitis dan pengajuan pernyataan serta lingkupnya kurang begitu penting dibandingkan audit. Nah, untuk paragraf kedua, itu dijabarkan bahwa manajemen bertanggung jawab atas penyampaian dan kewajaran laporan keuangan, serta merancang, mengimplementasikan, dan memelihara pengendalian internal yang relevan terhadap laporan keuangan. Nah, ini untuk laporan jasa review ya, teman-teman ya, untuk isinya. Nah, yang selanjutnya, masih dalam laporan jasa review, isinya di paragraf ketiga ya, teman-teman semua, itu menyatakan bahwa tanggung jawab akuntan adalah melakukan review atas laporan keuangan manajemen sesuai dengan jasa review dan standar yang mengharuskan akuntansi melaksanakan prosedur demi memperoleh asuransi yang terbatas bahwa ada modifikasi yang tidak material yang harus dibuat dalam laporan keuangan. Itu untuk paragraf ketiganya, yaitu melakukan review atas laporan keuangan manajemen. Yang keempat, itu mengekspresikan asuransi yang terbatas dalam bentuk asuransi negatif, bahwa kami, ini contohnya ya, kami tidak menyadari modifikasi material apapun yang harus dibuat atas laporan keuangan terlampir, agar sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Nah, ini adalah contoh laporan review ya teman-teman ya, bisa di-pause videonya untuk membaca lebih jelasnya. Ini paragraf pertama itu dari kami sampai seperti itu. Terus untuk yang paragraf kedua itu ada manajemen bertanggung jawab atas penyiapan. Terus yang ketiga itu tanggung jawab kami adalah melakukan review sesuai dengan sistem dan standar for accounting and review service. Seperti itu. Dan yang terakhir itu adalah yang paragraf 4, yaitu yang ada contohnya juga tadi, kami tidak menyadari modifikasi. Seperti itu. Mungkin lebih jelasnya bisa di-pause dan dibaca lebih jelas gitu ya teman-teman semua. Oke, selanjutnya. Nah, ini terkait standar perikatan review atau SPR 2400. Terkait mekanisme perikatan jasa review sudah tertera jelas dalam SPR 2400. Di sana dijelaskan secara detail bagaimana urutan dalam melakukan perikatan jasa review. Nah, ini ya teman-teman selanjutnya. Tentang lebih jelasnya tentang apa namanya SPR 2400 pada paragraf 4. Terdapat kode etik yang harus dipatuhi oleh praktisi. Nah, kode etik ini ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia atau IAI. Nah, berikut ini adalah beberapa kode etik yang berlaku. Nah, yang pertama, itu praktisi harus independensi dalam melakukan tugasnya agar hasilnya objektif, independen ya teman-teman semua. Nah, selanjutnya apa namanya? Harus memiliki integritas atau integritas gitu ya. Yang kedua, yang ketiga itu harus bersifat objektif atau objektif itu ya, udah tertera di situ juga ya. Yang selanjutnya memiliki kompetensi dan kecermatan profesional. Yang selanjutnya ada bebas dan bersifat rahasia. Terus yang selanjutnya ada berperilaku profesional dan terdapat standar teknis. Itu adalah berikut kode-kode etik yang harus diperhatikan ketika melakukan jasa review pada paragraf 4 SPR 2400. Nih, selanjutnya itu pada paragraf 7 ya teman-teman semua. Praktisi harus memperoleh bukti yang cukup kuat atau bukti-bukti yang tepat melalui permintaan keterangan dan prosedur analitis agar dapat memperoleh kesimpulan. Hal ini bertujuan agar menyatakan keyakinan negatif dalam laporan review. Nah, keyakinan negatif yang dimaksud di sini adalah pendapat yang bertolak belakang dari audit gitu ya, teman-teman semua. Nah, jika klien gagal mengikuti standar akuntansi yang berlaku dalam penugasan review, laporan tersebut harus dimodifikasi. Laporan tersebut harus mengungkapkan dampak dan dari penyimpangan seperti yang ditentukan. Pengungkapan harus disajikan dalam laporan dan paragraf terpisah. Seperti itu. Ini untuk SPR 2400 paragraf ke-7. Oke, nah ini adalah contoh apa namanya standar perikatan review yang diterbitkan oleh IAPI gitu ya teman-temannya. Untuk penjelasannya sudah saya jelaskan di sebelumnya.
Oke, nah selanjutnya itu ada jasa kompilasi. Apa sih yang dimaksud dengan jasa kompilasi? Nah, kompilasi laporan keuangan adalah suatu proses menyusun pembukuan manual maupun telah diotomatisasi, membuat jurnal, membukukan ayat jurnal penyesuaian, serta menyiapkan dan menyusun laporan keuangan. Nah, jasa kompilasi ini bukanlah asuransi servis teman-teman semua, melainkan non-asuransi servis. Karena tidak memberikan pernyataan keyakinan kepada manajemen, namun demikian, hasil dari kompilasi tetap dapat memberikan mutu informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan. Itu teman-teman semua. Aku ulangi lagi ya, mungkin bisa agar lebih jelas gitu. Penugasan jasa kompilasi merupakan jasa di mana akuntan menyiapkan laporan keuangan dan menyajikan kepada klien atau pihak ketiga tanpa menyediakan asuransi akuntan publik mengenai laporan tersebut. Nah, ini adalah apa namanya? Eh, Persyaratan ketika melakukan kompilasi. Nah, ketika melakukan penugasan kompilasi, itu akuntan harus memenuhi hal-hal berikut. Yang pertama, menetapkan pemahaman dengan klien dalam surat penugasan tertulis mengenai tujuan penugasan, jenis dan batas jasa yang akan disediakan, termasuk pengetahuan bahwa akuntan tidak memperoleh setiap asuransi tentang laporan keuangan dan deskripsi laporan jika laporan akan diterbitkan gitu. Nah, yang kedua itu memiliki pengetahuan mengenai prinsip-prinsip akuntansi dan praktik dari industri klien. Yang ketiga itu mengetahui klien. Yang harus diketahui yaitu pemahaman umum atas industri klien, sifat transaksi bisnisnya, prinsip akuntansi serta praktik yang digunakan klien dan isi laporan keuangannya. Nah, yang keempat ini mengajukan pernyataan terkait informasi klien. Yang selanjutnya, yang kelima, itu ada membaca laporan keuangan yang dikompilasi dan waspada akan ada apa? Akan adanya eh, penghilangan yang nyata atau kesalahan aritmatika dan aplikasi standar akuntansi itu. Dan yang terakhir, nomor 6 itu tidak sempat tertulis ya teman-teman semuanya, itu menyiapkan dokumentasi yang cukup terperinci. Oke, next, ini adalah 3 jenis laporan kompilasi ya teman-teman. Yang pertama ada kompilasi dengan pengungkapan penuh. Nah, yang dimaksud dengan kompilasi pengungkapan penuh ini adalah memerlukan pengungkapan yang sesuai dengan standar akuntansi gitu. Nah, untuk yang kedua kompilasi yang menghilangkan hampir semua pengungkapan. Nah, itu jenis laporan seperti ini pada umumnya digunakan untuk tujuan manajemen. Yang terakhir ada kompilasi tanpa independensi. Nah, jika akuntan kurang memiliki independensi, paragraf harus ditambahkan sebagai paragraf akhir yang menyatakan kami tidak independen berkenaan dengan misalnya William Company gitu. Nah, ini adalah contoh laporan kompilasi dengan pengungkapan penuh ya teman-teman semuanya. Bisa di-pause dan bisa dibaca secara perlahan gitu ya. Oke, next. Ini tentang standar jasa terikat atau STJ 4410 gitu ya. STJ ini berkaitan dengan tanggung jawab praktisi ketika ditugasi untuk membantu manajemen dalam penyusunan dan penyajian informasi keuangan historis tanpa memperoleh suatu ansuran atas informasi tersebut. Dan untuk melaporkan perikatan sesuai dengan STJ ini berlaku untuk perikatan kompilasi untuk informasi keuangan historis. Nah, ini untuk apa namanya screenshot ya teman-teman, screenshot bukti standar jasa eh, terikat 4410 terkait perikatan kompilasi. Nah, untuk detailnya itu sudah saya jelaskan sebelumnya. Oke, materi selanjutnya yaitu mengenai review informasi laporan keuangan interim untuk perusahaan publik. Nah, ada 5 persyaratan nih teman-teman, 5 persyaratan bagi penugasan jasa review. Auditor harus yang pertama, yaitu memperoleh pengetahuan mengenai prinsip akuntansi dan industri klien, hampir mirip yang tadi ya teman-teman ya. Yang kedua, memperoleh pengetahuan mengenai klien. Yang ketiga, mengajukan pernyataan kepada manajemen. Yang keempat, melaksanakan prosedur analitis. Yang kelima, memperoleh surat representasi. Nah, ini ada perbedaan jasa review
SSARS dengan review atas perusahaan publik. Nah, yang pertama, audit tahunan dilaksanakan oleh klien perusahaan publik. Auditor harus memperoleh informasi yang cukup mengenai pengendalian klien, baik untuk informasi keuangan tahunan maupun interim. Yang kedua, klien diaudit setiap tahun. Pengetahuan auditor tentang hasil dari prosedur audit tersebut akan digunakan untuk mempertimbangkan lingkup dan hasil dari pengajuan pertanyaan serta prosedur analitis untuk direview. Nah, yang ketiga, menurut Charles, auditor mengajukan pernyataan tentang tindakan direksi dan rapat para pemegang saham, sedangkan bagi perusahaan publik, auditor membaca notulennya. Kalau yang untuk Charles itu mengajukan pertanyaan mengenai tindakan direksi pada saat rapat dan rapat para pemegang saham. Namun kalau untuk perusahaan publik atau review atas perusahaan publik itu hanya dengan membaca notulen rapat gitu. Nah, yang keempat itu auditor harus memperoleh bukti bahwa informasi keuangan interim sesuai atau direkonsiliasi. Nah, ini adalah contoh laporan untuk laporan keuangan interim perusahaan. Bisa di-pause ya teman-teman, bisa dibaca untuk sebagai contohnya. Dari kami berdasarkan review ini, sepengetahuan kami, tidak ada modifikasi material dibuat atas laporan interim yang menjadikan agar sesuai dengan prinsip akuntansi diterima umum di Amerika Serikat. Ini contohnya di buku Arens ya teman-teman. Jadi ini contohnya di Amerika Serikat gitu. Oke, selanjutnya yaitu mengenai SPR atau Standar Perikatan Review 2410 ya teman-teman ya. Pada SPR ini memiliki tujuan untuk menetapkan standar dan menyediakan panduan tentang tanggung jawab profesional auditor ketika auditor melaksanakan perikatan untuk mereview informasi keuangan interim klien audit. Nah, auditor juga harus melakukan review berdasarkan SPR 2410 untuk membuat perikatan review atas informasi keuangan interim seperti itu. Nah, untuk perbedaan tadi ya teman-teman, kita kembali lagi ke slide yang ini. Perbedaan ini ya. Nah, review interim perusahaan publik dilaksanakan mengikuti standar PJAOB dan laporan review bukan merupakan bagi source. Setiap halaman informasi keuangan interim yang menyatakan laporan harus dengan jelas diberikan, belum diaudit gitu ya. Jika auditor memutuskan bahwa laporan interim melanggar standar akuntansi, laporan itu harus dimodifikasi gitu. Untuk penjelasan lebih lanjut tentang perbedaan tadi ya teman-teman semua. Ini tentang SPR-nya. Nah, ini untuk contoh dari screenshot SPR tentang review atas informasi keuangan interim yang dilaksanakan oleh auditor independen entitas. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Willy Artina Putri dengan NIM 171. Di sini saya akan melanjutkan presentasi sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penugasan atestasi. Jasa atestasi merupakan jasa penjamin yang dilakukan kantor akuntan publik dengan menerbitkan suatu laporan tertulis sebagai pertimbangan dari pihak yang independen dan kompeten tentang suatu pernyataan atau permasalahan. Yang termasuk ke dalam jasa atestasi adalah audit umum atas laporan keuangan, pemeriksaan laporan keuangan, pemeriksaan keuangan performa, dan review laporan keuangan. IACPA telah mengeluarkan 11 standar atestasi yang dinyatakan dalam istilah yang cukup umum untuk memungkinkan akuntan publik menerapkannya ke dalam setiap penugasan atestasi, termasuk jenis penugasan baru uang mungkin muncul.
Berikut merupakan praktisi harus menyatakan dalam laporan bahwa pemakaian laporan dibatasi pada pihak-pihak tertentu dan dalam situasi tertentu seperti berikut ini. Yang pertama, jika kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi persoalan ditentukan oleh praktisi agar hanya berlaku bagi sejumlah pihak terbatas yang berpartisipasi dalam penerapannya atau yang dapat dianggap memiliki pemahaman yang memadai tentang kriteria tersebut. Jika kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi persoalan hanya tersedia bagi pihak tertentu. Jika pelaporan persoalan dan asersi tertulis tidak disediakan oleh pihak yang bertanggung jawab. Jika laporan tentang penugasan atestasi menerapkan prosedur yang disetujui pada persoalannya. Yang pertama, pernyataan standar auditing atau SIP. Pernyataan standar auditing adalah merupakan interpelasi atas standar auditing yang biasanya berkaitan dengan asersi-asersi tentang elemen-elemen dalam laporan keuangan. Yang kedua, ada pernyataan standar atestasi atau SIT. Merupakan pernyataan standar atestasi yang adalah kerangka umum untuk berbagai jasa atestasi yang semakin banyak dilakukan profesi akuntan. Yang ketiga, ada pernyataan standar jasa akuntansi dan review atau SIR, merupakan jasa-jasa yang berkaitan dengan review atau kompilasi laporan keuangan pada entitas non-publik dan memberikan pedoman bagi para akuntan tentang standar dan prosedur yang diterapkan pada kedua jenis penugasan tersebut. Untuk menyediakan pedoman tambahan dalam melakukan penugasan atestasi, Auditing Standards Board dari IACPA menerbitkan Statement on Standard for Attention Adjustments atau SAIE atau biasa disebut standar atestasi. Standar auditing diterapkan pada atestasi yang berhubungan dengan penyediaan assurance atas laporan keuangan historis, termasuk satu atau lebih bagian dari laporan tersebut. Atestasi tersebut mungkin melibatkan audit laporan keuangan yang disiapkan sesuai dengan standar akuntansi atau beberapa dasar akuntansi komprehensif lainnya. Audit hanya neraca dan audit akun-akun individual. Tingkat jasa penugasan, standar atestasi mendefinisikan 3 tingkat penugasan dan bentuk kesimpulan yang berhubungan. Yang pertama ada pemeriksaan, yang kedua ada review, yang ketiga ada prosedur yang disetujui. Berikut merupakan contoh laporan pemeriksaan menurut standar atestasi. Laporan pemeriksaan akuntan independen. Kami telah memeriksa Statement of Greenhouse Gas Emission atau Statement of GHG Emission terlampir milik United Parcel Service Inc. atau The Company untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010. Manajemen perusahaan bertanggung jawab atas Statement of GHG Emissions. Tanggung jawab kami adalah mengekspresikan pendapat berdasarkan pemeriksaan kami. Pemeriksaan kami dilaksanakan sesuai dengan standar atestasi yang disusun oleh American Institute Certified Public Accountants yang meliputi IT Section 101, Attached Engagement, sehingga memasukkan pemahaman atas sifat emisi rumah kaca. Perusahaan dan pengendali internalnya atas informasi emisi rumah kaca, pemeriksaan berdasarkan pengujian bukti yang mendukung Company Statement of GHG Emission, dan melaksanakan prosedur lain yang kami anggap perlu sesuai dengan keadaan. Kami yakin bahwa pemeriksaan kami menyediakan dasar yang layak bagi pendapat kami. Data lingkungan dan penggunaan energi adalah subjek pembatasan yang melekat atau inherent berdasarkan sifat dan metode yang digunakan untuk menentukan data seperti itu. Pemilihan teknik pengukuran yang berbeda tetapi bisa diterima dapat menghasilkan pengukuran yang berbeda secara material. Ketepatan teknik pengukuran yang berbeda itu juga bervariasi. Seperti diuraikan pada catatan 1 dan 7, perusahaan melaporkan 6 dari 15 kategori skop 3 berikut ini yang diuraikan dalam Greenhouse Gas Protocol Corporate Value Chains atau skop 3, Accounting dan Reporting Standard. Aktivitas yang berhubungan dengan bahan bakar dan energi, limbah yang berasal dari operasi, perjalanan bisnis, kesibukan karyawan, transportasi dan distribusi, serta franchise.
Akibatnya, emisi skop 3 yang dilaporkan dalam Statement of GHG Emission tidak menyajikan persediaan emisi GHG yang lengkap dari perusahaan menurut skop 3. Menurut pendapat kami, Statement of GHG Emission yang dirujuk di atas untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 disajikan dalam semua hal yang material sesuai dengan Greenhouse Gas Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard dan Corporate Value Chain Scope 3. Accounting and Reporting Standard published by the World Business Council for Sustainable Development and World Research Institute. Berikut merupakan jenis penugasan dan laporan terkait. Yang pertama ada pemeriksaan dengan jumlah bukti ekstensif dengan tingkat assurance tinggi dan memiliki bentuk kesimpulan pendapat positif dan didistribusikan secara umum. Yang kedua ada jenis penugasan review dengan jumlah bukti signifikan dan tingkat assurance-nya sedang, memiliki bentuk kesimpulan assurance negatif dan didistribusikan secara umum. Yang ketiga, ada prosedur yang disepakati dengan jumlah bukti bervariasi dan tingkat assurance-nya bervariasi juga, dengan bentuk kesimpulannya temuan dan distribusikan secara terbatas. Yang selanjutnya ada jasa Webtrust dan Citrus. Jasa Webtrust dan Citrus adalah contoh jasa atestasi yang dikembangkan demi memenuhi kebutuhan akan assurance tersebut. Dalam Webtrust sendiri, klien menugaskan akuntan publik untuk menyediakan assurance yang memadai bahwa situs web perusahaan sesuai dengan prinsip trust service tertentu dan kriteria untuk satu atau lebih aspek aktivitas e-commerce. 5 prinsip trust service. Yang pertama ada prinsip keamanan dan entitas mengungkapkan serta menjaga ketaatan dengan praktik keamanan dan memastikan bahwa sistem dilindungi dari akses yang tidak memiliki otorisasi, baik secara fisik maupun logis. Prinsip yang kedua ada ketersediaan, dan entitas mengungkapkan serta menjaga ketaatan dengan praktik ketersediaan dan memastikan bahwa sistem tersedia untuk operasi dan digunakan sesuai kesepakatan atau persetujuan. Yang prinsip ketiga ada integritas pemrosesan. Dan entitas mengungkapkan serta menjaga ketaatan dengan integritas pemrosesan dan memastikan bahwa pemrosesan sistem lengkap, akurat, tepat waktu, dan diotorisasi. Prinsip yang keempat ada privasi, dan entitas mengungkapkan serta menjaga ketaatan dengan praktik privasi online, memastikan bahwa informasi pribadi yang diperoleh sebagai hasil dari e-commerce dikumpulkan, digunakan, diungkapkan, dan disimpan sesuai dengan kesepakatan atau persetujuan. Yang terakhir ada prinsip kerahasiaan, dan entitas mengungkapkan dan menjaga ketaatan dengan praktik kerahasiaan, memastikan bahwa informasi yang dinyatakan sebagai rahasia dilindungi sesuai kesepakatan atau persetujuan. Selanjutnya ada jasa Citrus. Citrus menyediakan assurance kepada manajemen, dewan direksi, atau pihak ketiga mengenai rehabilitas sistem informasi yang digunakan untuk menghasilkan informasi real time. Jasa Webtrust dan Citrus adalah contoh jasa atestasi yang dikembangkan demi memenuhi kebutuhan akan assurance tersebut. Dalam Webtrust sendiri, klien menugaskan akuntan publik untuk menyediakan assurance yang memadai bahwa situs web perusahaan sesuai dengan prinsip trust service tertentu dan kriteria untuk satu atau lebih aspek aktivitas e-commerce. Dalam penugasan Citrus, akuntan publik memiliki lisensi Citrus mengevaluasi sistem komputer perusahaan dengan menggunakan prinsip dan kriteria Citrus serta menentukan apakah pengendalian terhadap sistem tersebut berjalan. Akuntan publik kemudian melakukan pengujian untuk menentukan apakah pengendalian tersebut beroperasi secara efektif selama periode tertentu. Jika sistem memenuhi persyaratan dan prinsip kriteria Citrus, laporan atestasi tanpa pengecualian setingkat pemeriksaan akan dikeluarkan berdasarkan standar atestasi IACPA. Laporan tersebut berkenaan dengan salah satu prinsip trust service atau kombinasi dari beberapa prinsip trust service.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya adalah laporan tentang pengendalian di organisasi jasa, di mana banyak klien yang meng-outsourcing beberapa atau semua kebutuhan IT-nya pada organisasi jasa komputer independen ketimbang menyelenggarakan fungsi IT atau pusat data internal. Nah, dalam hal ini, auditor menghadapi kesulitan untuk memahami pengendalian internal klien terhadap laporan keuangan karena banyak dari pengendalian itu berada di organisasi jasa dan auditor tidak dapat mengasumsikan bahwa pengendalian itu memadai karena diberikan oleh penyedia IT independen. Penugasan tersebut secara historis dikenal sebagai SAS 70 karena pedoman tentang auditor jasa tercantum dalam standar auditing. Pedoman tentang pemakaian auditor jasa telah dipindahkan ke standar atestasi, sedangkan pedoman untuk auditor pemakaian tetap ada dalam standar auditing. Nah, standar atestasi atau SAT itu menyediakan pedoman bagi auditor jasa yang digunakan oleh organisasi jasa untuk mengeluarkan salah satu dari dua jenis laporan tentang pengendalian di organisasi jasa yang relevan dengan pengendalian internal atas pelaporan keuangan entitas pemakaian, laporan tentang deskripsi manajemen atas sistem organisasi jasa, dan kelayakan perancangan pengendalian yang dikenal sebagai laporan jenis 1. Laporan tentang deskripsi manajemen atas sistem organisasi jasa, serta kelayakan perancangan dan efektivitas operasi pengendalian yang dikenal sebagai laporan jenis 2. Nah, dalam laporan jenis 1, auditor jasa menyatakan pendapat tentang kewajaran deskripsi sistem organisasi jasa dan pendapat tentang kelayakan perancangan pengendalian dalam sistem tersebut. Terkait dengan pemerolehan bukti mengenai deskripsi, dijelaskan pada SPA 3402 dalam poin ke-21. Nah, hubungan dari SPA 3402 yaitu menyatakan perolehan bukti mengenai deskripsi, bahwa aspek-aspek deskripsi yang termasuk dalam ruang lingkup perikatan, serta memperoleh dan membaca deskripsi sistem organisasi jasa. Selanjutnya juga berhubungan dalam SA 402 yang menyatakan rinci mengenai tanggung jawab auditor pengguna untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat ketika suatu entitas pengguna memanfaatkan jasa dari satu atau lebih organisasi jasa. Nah, dalam penugasan jenis 1, auditor jasa juga melaksanakan prosedur untuk memperoleh bukti yang cukup demi memperoleh asuransi yang memadai tentang kelayakan perancangan pengendalian. Dalam penugasan jenis 2, auditor juga melaksanakan pengujian atas efektivitas operasi pengendalian di organisasi jasa. Selain atas prosedur yang dilakukan dalam penugasan jenis 1, laporan auditor jasa jenis 2 berisi 2 pendapat tentang deskripsi dan kelayakan perancangan pengendalian yang disajikan dalam laporan jenis 1, plus pendapat tambahan tentang efektivitas operasi pengendalian selama periode bersangkutan. Nah, berhubungan juga pada SPA 3402, poin 22 dan 24, yang mana pada poin kedua-dua menjelaskan terkait auditor jasa harus menentukan untuk melalui prosedur lainnya yang dikombinasikan dengan permintaan keterangan. Pada poin ke-24 berhubungan dengan menjelaskan pemerolehan bukti mengenai efektivitas operasi pengendalian ketika memberikan laporan tipe. Nah, selanjutnya adalah laporan keuangan prospektif. Laporan keuangan prospektif atau prospective financial statement mengacu pada prediksi atau ekspektasi laporan keuangan selama beberapa periode di masa depan, laporan laba rugi, atau pada suatu tanggal di masa depan neraca. Nah, standar atestasi ICPA mendefinisikan dua jenis laporan keuangan prospektif, yaitu ada peramalan atau forecast
Nah, peramalan ini merupakan laporan keuangan prospektif yang menyajikan posisi keuangan entitas yang diharapkan, hasil operasi, dan arus kas berdasarkan pengetahuan dan keyakinan terbaik pihak yang bertanggung jawab. Sedangkan proyeksi atau projection merupakan laporan keuangan prospektif yang menyajikan posisi keuangan entitas, hasil operasi, dan arus kas berdasarkan pengetahuan dan keyakinan terbaik pihak yang bertanggung jawab berdasarkan salah satu atau lebih asumsi hipotesis. Nah, laporan keuangan prospektif disiapkan bagi salah satu dari dua audiens, yaitu laporan pengguna umum, yang mana laporan pengguna umum ini digunakan untuk pihak ketiga manapun. Sedangkan laporan pengguna terbatas ini digunakan hanya untuk pihak ketiga dengan siapa pihak yang bertanggung jawab berhadapan secara langsung. Nah, ICPA menciptakan standar atestasi yang lebih spesifik yang menggambarkan jenis penugasan berikut untuk laporan keuangan prospektif, yaitu penugasan pemeriksaan di masa akuntan publik memperoleh kepuasan mengenai kelengkapan maupun kewajaran semua asumsi, penugasan kompilasi di mana akuntan publik terutama terlibat dengan keakuratan perhitungan laporan keuangan dan bukan kewajaran asumsi. Yang ketiga adalah penugasan prosedur yang disepakati di mana akuntan publik dan semua pemakan laporan menyetujui prosedur atestasi terbatas dan spesifik. Selanjutnya adalah pemeriksaan laporan keuangan prospektif, yaitu ada 4, mengevaluasi penyusunan laporan keuangan prospektif, mengevaluasi asumsi pendukung yang mendasar, mengevaluasi penyajian laporan keuangan prospektif mengenai kesesuaian dengan pedoman penyajian ICPA, dan yang terakhir adalah menerbitkan laporan pemeriksaan. Nah, dalam SPA 3420, di dalam SPA ini membahas tentang perikatan yang memberikan keyakinan memadai dan dilaksanakan oleh praktisi. Hubungan pada laporan keuangan prospektif yaitu meyakinkan praktisi dalam memprediksi dan ekspektasi laporan keuangan selama beberapa periode di masa depan. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan penugasan prosedur yang disepakati. Penugasan prosedur yang disepakati itu ketika auditor dan manajemen atau pemakai pihak ketiga setuju bahwa penugasan audit akan terbatas pada prosedur audit tertentu. Audit dianggap sebagai penugasan prosedur yang disepakati. Lalu penugasan prosedur audit yang disepakati menarik bagi akuntan publik karena manajemen atau pemakai pihak ketiga merinci prosedur yang ingin mereka lakukan dan kemudian akuntan publik mengeluarkan laporan yang menguraikan prosedur yang disepakati serta temuan yang dihasilkan oleh prosedur tersebut. Nah, menurut STJ 4400, perikatan untuk melaksanakan prosedur yang disepakati atas informasi keuangan harus dibaca dengan pengantar standar pengandaian mutu, audit review, asuransi lainnya, dan jasa terkait yang menetapkan penerapan dan wewenang STJ. Jadi terkait STJ ini menjelaskan penugasan prosedur yang disepakati secara lebih rinci dan detail. Audit atau penugasan asuransi terbatas lainnya. Auditor seringkali mengaudit laporan yang disusun atas dasar selain GAAP atau IFRS. Standar auditing menerapkan penugasan auditing tersebut, tapi persyaratan laporannya berbeda. Dasar-dasar selain itu, GAAP atau IRS mengatur penerbitan laporan antara lain dasar kas atau dasar kas yang dimodifikasi, dasar yang digunakan untuk menaati persyaratan dari agen peraturan, dasar pajak penghasilan,
serangkaian kriteria pasti yang memiliki dugaan substansial. Audit asal unsur akun atau item terkhusus lebih memiliki menyerupai audit biasa atas laporan keuangan, kecuali hal tersebut diterapkan untuk selain laporan keuangan yang lengkap. Materialitas didefinisikan dalam istilah unsur akun atau item yang sedang diaudit dan bukan laporan neraca keseluruhan. Dampaknya adalah memerlukan lebih banyak bukti ketimbang jika item tersebut diverifikasi hanya untuk satu dari banyak bagian laporan. Klien kadang-kadang terlibat dalam kesepakatan pinjaman yang mengharuskannya menyediakan pinjaman dengan laporan dari akuntan pabrik mengenai eksistensi atau non-eksistensi sejumlah kondisi. Audit mungkin menerbitkan laporan mengenai ketaatan utang dan penugasan serupa sebagai laporan terpisah dengan menambah sebuah paragraf setelah paragraf pendapatan. Sebagai bagian dari laporan yang mengekspresikan pendapatan atas laporan keuangan, dalam dua kasus tersebut, auditor harus mengamati persoalan berikut dalam penugasan semacam itu. Yang pertama, auditor harus memiliki kualifikasi untuk mengevaluasi apakah klien telah memenuhi provisi dalam penugasan. Yang kedua, auditor harus menyediakan surat ketaatan utang hanya bagi klien untuk siapa auditor melakukan audit laporan keuangan secara keseluruhan. Yang ketiga, pendapat audit merupakan suatu asuransi negatif yang menyatakan bahwa tidak ada yang menarik perhatian auditor yang akan menyebabkan auditor merasa yakin terdapat ketidaktaatan. Sekian dari kelompok kami, saya ucapkan terima kasih.